Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra 97 FM, inspirasi keluarga Anda. Warga mitra, alhamdulillahirrabbilalamin. Malam yang membahagiakan bagi saya bisa kembali menjumpai keluarga mitra di program siar spesial setiap hari Selasa. Iya, hari ini Selasa 2 Safar 1433 Hijriah atau 27 Desember 2011. Saya Haris Purnama mengantarkan program siar ini, Jendela Keluarga Belajar Hidup Lebih Arif, dalam kajian tafsir Al-Quran aplikatif yang dipersembahkan oleh Danish Collection. Keluarga mitra, hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita ngaji bersama dengan Ustadz Muhammad Nur Fuad. Anda saya berikan kesempatan untuk bergabung langsung, berpartisipasi melalui semua channel. SMS 081333749797, Yahoo Messenger radiomitra@yahoo.com, Facebook Keluarga Mitra, dan telepon di 597-440. Keluarga Mitra, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Semua perilaku dan contoh-contoh kehidupan, panduannya ada di sana. Maka bagi siapapun yang tidak memegang teguh Al-Quran, maka perjalanan hidupnya pasti akan berantakan. Selamat berbagi dan mengikuti program siar Jendela Keluarga dalam kajian tafsir Al-Quran aplikatif bersama Danish Collection. Bidran 97 FM, inspirasi keluarga Anda. Mitra malam Jendela Keluarga Belajar Hidup Lebih Arif dalam tafsir Al-Quran aplikatif yang dipersembahkan oleh Danish Collection bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Al-Quran Al-Wahyu bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Luqmanul Hakim, Pesantren Hidayatullah, Surabaya. Warga mitra, ini merupakan pertemuan keempat kita untuk pelajaran tafsir Al-Quran aplikatif, yang pastinya malam ini kita akan melanjutkan kembali untuk ngaji bareng bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad. Dan alhamdulillah sekarang Ustadz Muhammad Nur Fuad sudah bersama saya untuk kita ajak kembali beliau mengajari kita bagaimana memahami tafsir Al-Quran aplikatif karya beliau ini. Saya juga mengundang Anda untuk terlibat langsung berpartisipasi di program siar ini hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Baik Ustaz? Alhamdulillah. Cerdas, sukses, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sepertinya hari ini jauh lebih awal datang dari Surabaya. Di sana hujan Ustaz? Siang enggak ya? Enggak siang. Kalau malam-malamnya? Wallahu a'lam. Saya malam ini. Hari ini Batu suasananya cukup berbeda, Tat. Biasanya jam segini hujan deras. Iya. Entah karena Ustadz datang ke sini jadi nggak hujan atau gimana ya? Wallahu a'lam. Tapi malam ini kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, Ustadz ya. Baik. Insya Allah nanti kita akan lanjut mulai ayat yang ke-6. Kemarin sudah ayat yang 1 sampai 5 Ustadz ya? Iya, kemarin ayat 3 sampai ayat 5. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan sampai ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Baik, keluarga mitra silahkan bersiap-siap diri. Kita akan ngaji bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad, tafsir Al-Quran aplikatif. Silahkan buka surat Al-Alaq ayat 6 hingga 8 dan kita akan langsung ngaji bersama beliau. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga mitra yang cerdas dan dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Quran aplikatif. Mudah-mudahan Allah menurunkan taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengimplementasikan. Keluarga mitra yang cerdas, sebelum kita melanjutkan, saya mengingatkan silakan dibuka halaman 43
halaman 43 itu ada jurnal belajar tafsir Al-Quran aplikatif. Jadi halaman 43 itu ada jurnal belajar tafsir Al-Quran aplikatif. Nah, akan lebih baik kita isi di situ. Misalnya pertemuan pertama kemarin tanggal 6 itu ta'aruf. Nah, kemudian uraian materinya akan ta'aruf. Kemudian pertemuan kedua kemarin adalah tanggal 13. Itu hari tanggal 13 ya, itu materinya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 2. Nah, kemudian pertemuan ketiga itu pada tanggal 20. Itu surat Al-Alaq ayat 3 sampai dengan ayat 5. Dan kita malam ini sudah sampai pada pertemuan keempat. Kita melanjutkan. Jadi bisa dicatat di situ tanggal 27. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Di bawah jurnal itu juga ada kolom-kolom yang mungkin jika diperlukan bisa diisi. Kesulitan dan solusi. Misalnya pertemuan ke-1 ada bentuk kesulitan, silakan dicatat, nanti bisa ditanyakan tawaran solusinya setiap pertemuan. Saya kira ini bisa menjadi catatan bagi kita untuk pelajaran berikutnya. Keluarga mitra yang cerdas dan dirahmati Allah, mari kita lihat halaman 23. Halaman 23 Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 6 sampai 10. Malam ini kita fokus pada ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Halaman 23 bagian A, simak dan tirukan bacaan ayat-ayat berikut dengan tartil. Ustadz akan baca, kemudian keluarga mitra yang cerdas menyimak, kemudian menirukan. Ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha. Simak dan tirukan. Kita lanjutkan. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Keluarga mitra yang cerdas dan dirahmati Allah, setelah kita menyimak dan menirukan bacaan, maka kita lanjutkan pada bagian B. Bacalah dengan keras terjemah ayat di atas berikut ini. Ustadz akan baca satu ayat 6, dan silakan keluarga mitra yang cerdas untuk membaca terjemahnya ayat ke-6 sambil berupaya memahami dan menghafalnya. Saya ulang sekali lagi, Ustadz akan baca ayat 6 dan seterusnya, dan keluarga mitra yang cerdas membaca terjemahnya. Kalla innal insana layatgha. Silakan baca terjemahnya. Lanjutannya, ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Keluarga mitra yang cerdas dan dirahmati Allah, sekarang Ustadz akan baca terjemahnya. Silakan keluarga mitra yang cerdas membaca ayatnya. Saya ulangi, Ustadz akan baca terjemahnya. Silakan keluarga mitra membaca ayatnya tanpa melihat teks terjemahnya. Terjemahan saya baca tidak selalu berurutan. Selalu berurutan.
Dan kemudian cocokkan ayat yang dibaca oleh keluarga mitra dengan ayat yang saya baca sebagai jawaban yang benar. Ya. Silakan dicoba ayatnya dibaca. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Silakan baca ayatnya. Inna ila rabbikar ruj'a. Terjemah berikutnya, karena dia melihat dirinya serba cukup. Silakan baca ayatnya. Cocokkan dengan ayat berikut ini. Ar-ra'ahu istaghna. Simak terjemah berikut ini. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Silakan baca ayatnya. Cocokkan dengan ayat berikut ini. Kalla innal insana layatgha. Keluarga mitra yang cerdas, saya berharap keluarga mitra penuh semangat malam ini bersama kami. Baik, semoga yang lainnya juga sesemangat kami yang ada di sini ya. Untuk terus membaca beberapa ayat yang sudah kita bacakan bersama tadi, ayat yang ke-6, 7 dan 8 sepertinya ya. Ayat yang ke-6, 7 dan 8. Semoga keluarga mitra selepas ini bisa mengulang-ulang kembali bacaan yang sudah dibaca, dan jika keluarga mitra bersama dengan beberapa orang yang lainnya bisa untuk saling bergantian membaca ayat dan terjemahnya. Kita break sejenak dulu untuk beberapa informasi berikut ini dan kita akan kembali bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad. Mitra 97 FM, inspirasi keluarga Anda, keluarga mitra, masih bersama kami di program siar ngaji tafsir aplikatif bersama Danish Collection yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Al-Quran Al-Wahyu, pimpinan Ustadz Muhammad Nur Fuad, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Luqmanul Hakim, Pesantren Hidayatullah, Surabaya. Warga mitra, ngaji kita ini saya berikan ruang juga bagi Anda untuk ikut terlibat langsung. Anda ingin bertanya tentang arti dari bacaan yang Anda baca dan belajar yang lainnya tentang kajian tafsir ini melalui SMS, telepon, Yahoo Messenger, dan Facebook, saya persilahkan. Terlebih dahulu saya menuju ke beberapa keluarga mitra yang sudah memberikan jempolnya. Terima kasih atas kebersamaan keluarga mitra, dan kita akan lanjut kembali ngaji memasuki ayat yang ayat yang ke-6, 7 dan 8 untuk segmen yang berikutnya. Simak, tirukan, hafalkan, terjemah lafziah dan yang lainnya. Tetap bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad. Ya. Keluarga mitra yang cerdas dan dirahmati Allah, kita lanjutkan bagian C halaman 24. Bagian C halaman 24. Simak, tirukan, hafalkan terjemah lafziah ayat berikut. Ustadz akan baca per kata, kemudian dan menerjemahkannya. Keluarga mitra yang cerdas menirukannya dan berupaya menghafalkannya. Simak, tirukan, dan hafalkan. Yang dilihat halaman 24 bukan halaman 25, karena halaman 25 itu kuncinya. Sementara kita pada halaman 24 adalah proses menghafalnya. Sekali lagi silakan simak, tirukan, dan hafalkan. Kalla, sebenarnya, inna, sesungguhnya, al-insana, manusia, la, benar-benar, yatgha, dia melampaui batas. Berikutnya keluarga mitra, Ustadz akan baca ayatnya saja per kata, kemudian keluarga mitra yang cerdas mencoba menerjemahkannya dan mencocokkan dengan terjemahan Ustadz. Diulangi lagi dari kalla. Silakan mulai.
Kalla, silakan terjemahkan. Sebenarnya, inna, sesungguhnya, al-insana, manusia, la, benar-benar, yadgha, dia melampaui batas. Ya. Baik, untuk memperdalam, Ustadz akan membaca sekali lagi ayat perkata secara acak. Ya. Kemudian keluarga mitra yang cerdas mencoba menerjemahkannya perkata. Terjemahannya langsung, tidak diulang ayat perkatanya. Ustadz akan membaca ayat perkata secara acak. Ya. Al-insana, silakan diterjemahkan. Manusia. Yadgha, silakan terjemahkan. Dia melampaui batas. La, silakan terjemahkan. Benar-benar. Inna, silakan terjemahkan. Sesungguhnya. Kalla, benar-benar. Ya. Insya Allah dengan diulang 3 kali, keluarga mitra yang cerdas dapat menghafalnya. Kita lanjutkan ayat ke-7. Lanjutannya, simak, tirukan, hafalkan. An, karena, ro'a, dia melihat, hu, dirinya, istaghna, dia merasa cukup. Kita lanjutkan langsung ayat ke-8. Simak, tirukan, dan hafalkan. Inna, sesungguhnya, ila, kepada, Rabbi, Tuhan, ka, kamu, ar-ruj'a, kembali. Tahap berikutnya Ustadz akan baca ayat perkata, keluarga mitra mencoba menerjemahkan. Ya. Mulai dari an ro'a hustagna, ya. An, silakan terjemahkan. Cocokkan berikut ini. Karena. Ro'a, silakan terjemahkan. Cocokkan berikut ini. Dia melihat. Hu, silakan terjemahkan. Dirinya. Istaghna, terjemahkan. Cocokkan. Dia merasa cukup. Inna, sesungguhnya. Ila, silakan terjemahkan. Kepada Rabbi, silakan terjemahkan. Tuhan. Ka, silakan terjemahkan. Kamu. Ar-ruj'ah, silakan terjemahkan. Tempat kembali. Keluarga mitra yang dirahmati Allah. Nah, sekarang Ustadz akan bertanya secara acak, mulai dari an ro'a hustagna sampai dengan ar-ruj'ah. Ustadz baca ayat perkata secara acak. Keluarga mitra yang cerdas mencoba menerjemahkan, mulai dari an ro'a hustagna sampai ilar ruj'ah. Kemudian cocokkan terjemahan keluarga mitra yang cerdas dengan terjemahan Ustadz. Mulai baris kedua, hu, dirinya, ar-ruj'ah, kembali, ka, kamu, Rabbi, Tuhan. Ya. Kita lanjutkan yang bagian fi'il. Ya, fi'il yang ditulis warna merah itu, mulai dari ar-ro'a hustagna. Silakan diterjemahkan. Ro'a, dia melihat. Istagna,
dia merasa cukup. Nah, sekarang kita beralih kepada huruf, menerjemahkan huruf-huruf yang ada pada ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8, yaitu an, karena, inna. Silakan terjemahkan. Sesungguhnya, ila, kepada. Jadi yang warna hitam itu adalah isim, yang ditulis warna merah itu fi'il, yang tidak blok dan tidak warna merah adalah huruf. Iya, warga mitra, 3 pembeda sudah diberikan dalam buku ini dan mempermudah Anda untuk terus ikut belajar bersama kami. Silakan Anda lakukan berulang-ulang, semoga dengan begitu cepat bagi Anda untuk bisa memahaminya. Beberapa orang warga mitra yang sudah bergabung melalui SMS, saya ucapkan terima kasih. Nanti kita akan menuju ke Anda dan lanjut kembali bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad. Mitra 97 FM, inspirasi keluarga Anda, mitra malam dalam Jendela Keluarga Belajar Hidup Lebih Arif. Kita ngaji bareng dalam kajian tafsir aplikatif yang dipersembahkan oleh Danish Collection, bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Al-Quran Al-Wahyu, pimpinan Ustadz Muhammad Nur Fuad, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Luqmanul Hakim, Pesantren Hidayatullah, Surabaya. Warga mitra, terima kasih atas beberapa sapaan Anda melalui Facebook dan yang lainnya. Ada Mbak Irma Fahriani yang menikmati mitra melalui streaming, berada di Kota Batu ya, tapi menikmatinya melalui streaming. Terima kasih. Berikutnya ada Mbak Zakia yang menyempatkan diri untuk mencari-cari mitra yang dari tadi kayaknya nggak temu-temu, akhirnya ketemu, alhamdulillah. Berikutnya ada Mbak Ika juga yang sudah menyapa saya. Terima kasih atas sapaan-sapaan Anda dan beberapa pertanyaan yang sudah dilempar ke sini. Matur suwun dan terima kasih. Kita lanjut kembali dengan ngaji kita bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad. Masuk ke segmen berikutnya atau masih lanjut nih Ustadz? Kita masih di halaman 24 tentang bagian C, simak, tirukan, hafalkan. Sudah kita berlatih. Berikutnya adalah menentukan jenis kata. Menentukan jenis kata yaitu jenis isim, kata benda, jenis fi'il, kata kerja, dan huruf. Kalau minggu yang lalu, untuk menentukan jenis kata ini supaya suasananya seru dan hidup, kita menggunakan kecerdasan kinestetik. Yaitu kalau isim, ini kita tepuk tangan 1, kalau fi'il tepuk tangan 2, kalau huruf tepuk tangan 3. Pada malam hari ini, kecerdasan kinestetik itu kita landasi dengan kecerdasan spiritual atau berbasis tauhid. Berbasis tauhid. Artinya apa? Jadi ada pengembangan karena kita mencoba menerapkan multiple intelligences, bahwa manusia ini punya banyak kecerdasan. Salah satunya kecerdasan kinestetik dan kecerdasan spiritual. Nah, pada malam hari ini, pada halaman 24, kita sudah tahu di halaman 24 itu bahwa kalla itu berarti huruf, karena dia tidak diblok dan tidak warna merah. Inna juga huruf. Kemudian al-insana dia adalah fi'il, al-insana isim, ada di blok hitam itu. La itu huruf, yadgha itu fi'il, an itu huruf, ro'a itu fi'il, hu itu isim, istaghna itu fi'il, inna huruf, ila huruf, rabbi isim, ka isim, ar-ruja'a isim. Jadi kata yang di blok hitam dalam buku 24, dalam buku tafsir Al-Quran Aplikatif, itu berarti dia adalah isim, kata benda. Kemudian kalau ditulis warna merah, dia adalah fi'il. Kalau tidak di blok dan tidak ditulis warna merah, dia adalah
huruf. Coba kita ingin melatih menentukan jenis kata ini. Kalau saya nyebut kalla, jika menurut keluarga mitra yang cerdas dia adalah huruf, maka ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau isim subhanallah, kalau fi'il alhamdulillah, kalau huruf Allahu Akbar. Nah, ini kita ingin melandasi dengan berbasis tauhid, ya. Saya ulangi, kalau saya menentukan kata itu isim, urutannya isim, maka keluarga mitra menentukan isim, fi'il dan huruf itu dengan ucapan kalau isim berarti subhanallah, kalau fi'il alhamdulillah, kalau huruf Allahu Akbar. Nah, mulai baris pertama, ya. Kalla, silakan tentukan dengan ucapan tasbih, tahmid atau takbir. Nah, kalla ini isim, fi'il apa huruf ini? Nah, kalau huruf maka tentukan dengan bacaan Allahu Akbar. Nah, gitu. Inna huruf, berarti bacaan apa ini? Allahu Akbar. Al-insan apa ini? Isim, berarti apa? Subhanallah. La ini huruf, berarti apa? Allahu Akbar. Yadgha apa ini? Fi'il, berarti apa? Alhamdulillah. An ini apa ini? Isim, fi'il apa huruf? Huruf. Berarti silakan keluarga mitra mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ra'a fi'il, berarti apa? Alhamdulillah. Hu isim, berarti apa? Subhanallah. Istaghna fi'il, alhamdulillah. Inna huruf, Allahu Akbar. Ila huruf, Allahu Akbar. Rabbi isim, subhanallah. Ka isim, subhanallah. Ar-ruj'a isim, subhanallah. Dengan demikian keluarga mitra yang cerdas telah mendapatkan pahala membaca tasbih, tahmid dan takbir. Jadi tidak hanya dapat ilmu tapi juga dapat pahala. Landasan teorinya adalah multiple intelligences berbasis tauhid. Nah, baik keluarga mitra yang cerdas, silakan keluarga mitra yang cerdas nanti berlatih sendiri, mungkin dengan temannya, menentukan mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Bisa dengan tepuk tangan, bisa dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Keluarga mitra yang cerdas dan dirahmati Allah, halaman 25 bagian D itu adalah baca kunci terjemah lafziah jika Anda lupa pada bagian C. Upayakan berlatih menerjemah pada bagian C halaman 24. Kalau memang lupa, bisa merujuk pada halaman 25 bagian D. Sekarang kita masuk pada bagian E. Bagian E, baca dengan keras pesan ayat di atas seperti di bawah ini dan pahami. Nah, ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-10, ya, ayat ke-6 sampai ayat ke-10 itu mengandung judul yang ditulis warna merah itu. Judulnya adalah manusia punya sifat melampaui batas. Nah, manusia punya sifat melampaui batas. Tinggal dikendalikan atau dibiarkan begitu saja. Ya. Baik keluarga mitra, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yakni bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman dan pesan-pesan ayat itu. Tapi terlebih dahulu kita akan break sejenak dulu dengan kembali mempelajari bagaimana kita bisa mudah menghafalkan mana yang isim, kemudian huruf dan fi'il. Beberapa tanda di antara yang sudah dikasih atau sudah diberikan di buku Anda. Yang warna hitam berarti isim, fi'il. Isim, yang isim, blok hitam isim. Yang hitam isim, kemudian yang merah berarti fi'il, dan yang tanpa blok atau tanpa warna ini berarti huruf.
dan sudah dicoba tadi yang huruf dengan takbir, yang isim dengan tasbih subhanallah ya, dan yang fiil kita sebut hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin, tahmid. Nah, keluarga mitra silakan coba lagi, kita akan tunggu Anda sampai bisa ya. Mitra 97 FM, inspirasi keluarga Anda, keluarga mitra, bersama Haris Purnama dan Ustadz Muhammad Nur Fuad kembali di program siar kita Tafsir Al-Quran Aplikatif yang dipersembahkan oleh Danish Collection. Keluarga mitra, Anda saya persilakan untuk bergabung melalui semua channel, dan satu hadiah yang dimiliki atau yang dipersembahkan oleh Danish Collection menanti Anda. Ini ada di tempat saya atau di tangan saya. Satu hadiah pemutar audio, ada radio, dan Anda pun bisa mempergunakan untuk memutar MP3 dan yang lainnya, MP4 juga bisa. Nah, bagi Anda yang bergabung bersama kami, maka Anda berhak mendapatkan satu buah hadiah ini beserta chargernya. Jadi jangan khawatir, nanti kalau nggak ada chargernya habis baterainya gimana? Ada, jadi lengkap ya. Yang kemarin atau sudah mendapatkannya adalah Mbak Risa Fetriana Syahna. Buktinya di mana-mana atau kemana-mana dibawa itu ya. Baik, kita lanjut kembali bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad. Bagi Anda yang ingin bergabung, saya persilahkan. Keluarga mitra yang cerdas dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai pada bagian E, halaman 26. Baca dengan keras pesan ayat di atas seperti di bawah ini dan pahami. Ustadz akan baca. Judul ayat ke-6 sampai 10 ini adalah manusia punya sifat melampaui batas. Poin 1, nomor 1. Silakan disimak dan ditirukan serta difahami. Sebagian manusia berbuat melampaui batas ketentuan Allah, seperti sombong, berzina, merampok, mencuri, menipu, dan menganiaya orang lain. Coba keluarga mitra yang cerdas, sebutkan ayat yang menjelaskan pesan nomor 1 ini. Saya ulangi, sebutkan ayat yang menjelaskan pesan nomor 1 ini, pesan nomor 1. Silakan sebutkan. Jawabannya adalah kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Kemudian coba tutup bukunya. Nah, ayat kalla innal insana layatgha menjelaskan pesan tentang apa? Silakan dijawab, meskipun tidak harus sama persis dengan teks pada buku. Jawabannya adalah ayat kalla innal insana layatgha menjelaskan tentang bahwa manusia, sebagian manusia berbuat melampaui batas ketentuan Allah. Seperti berlaku sombong, sombong itu hanya milik Allah. Kalau manusia berlaku sombong, maka dia melampaui batas kemanusiaannya. Berzina, merampok, mencuri, menipu, dan menganiaya orang lain. Itu bisa dilihat gambar di sebelah kanannya dalam buku itu. Ada penganiayaan, itu namanya at-tagha, melampaui batas. Baik, kita lanjutkan pada poin nomor 2. Merasa cukup dan sombong membuat manusia melakukan perbuatan yang melampaui batas, seperti mencegah orang yang akan sholat. Merasa cukup dan sombong membuat manusia melakukan perbuatan yang melampaui batas. Seperti yang disebutkan di atas, contoh-contoh perbuatan yang melampaui batas itu. Coba sebutkan ayat tanpa melihat teks ayat. Ayat yang menjelaskan pesan nomor 2 ini. Bahwa merasa cukup dan sombong membuat manusia melakukan perbuatan yang melampaui batas. Silakan disebutkan ayatnya. Ya, cocokkan dengan jawaban berikut. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Ya. Silakan ditutup
bukunya, Ustadz akan baca ayatnya. Ayat ar-ra'ahu istaghna menjelaskan pesan apa? Silakan dijawab. Iya, cocokkan dengan yang berikut. Ayat ar-ra'ahu istaghna menjelaskan bahwa sebab manusia sombong adalah karena dia merasa cukup. Nah, cukup, tidak butuh Tuhan. Kita diskusikan secara global singkat tentang dua ayat tadi ini. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi ayat ini tidak keluar dari tema besar surat Al-Alaq. Pada pertemuan sebelumnya kami jelaskan bahwa tema besar surat Al-Alaq adalah menjelaskan tentang posisi 3 unsur, yaitu posisi Allah sebagai pencipta, sebagai Tuhan, sebagai Rabb, kemudian posisi manusia sebagai makhluk, dan posisi alam semesta yang diciptakan oleh Allah sebagai tempat tinggal manusia yang sama-sama juga makhluk Allah. Nah, manusia yang tidak mengerti posisinya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan menikmati fasilitas bumi yang diciptakan oleh Allah, karena tidak mengerti posisinya, dia melakukan perbuatan yang melampaui batas dari posisi dirinya sendiri. Apa itu? Melakukan tindakan-tindakan kezaliman atau melakukan tindakan-tindakan yang merusak atau merugikan orang lain seperti berzina, merampok dan mencuri, serta perbuatan-perbuatan yang merugikan manusia atau merugikan dirinya. Nah, tindakan ini dilakukan karena manusia merasa tidak butuh terhadap orang lain karena dia sebagai pejabat atau sebagai orang yang kaya raya atau dia punya posisi di masyarakat sehingga berlaku sewenang-wenang, merasa dirinya tidak butuh orang lain, tidak butuh Tuhan. Dan seperti yang kita saksikan adalah kaum ateis, kaum komunis, kaum hedonis, mereka merasa cukup dengan otaknya, dengan ilmu pengetahuannya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, tidak membutuhkan orang lain sehingga melakukan kegiatan melampaui batas. Contoh konkretnya adalah Fir'aun, Namrud, dan sebagian Bani Israel yang kita saksikan melakukan kebiadaban terhadap umat Islam. Iya. Baik, keluarga mitra, kita berada di penghujung program siar ini, dan barangkali sebelum kita berakhir saya akan bacakan beberapa orang yang sudah bergabung atau menyatakan sudah bergabung lah ya. Meskipun tidak ada pertanyaan yang dikirimkan ke kami, di antaranya adalah Mbak Rini yang ada di Gresik. Terima kasih menikmati dan bergabung bersama kami melalui mitrafm.com. Kemudian ada Mbak Ava yang ada di Hong Kong, Mbak Irma, terima kasih. Juga ada beberapa orang keluarga mitra yang lainnya menggunakan Facebook juga memberikan jempol-jempolnya. Terima kasih. Yang melalui SMS ada Mbak Zakia, kemudian ada Ika, dan beberapa keluarga mitra yang lainnya 7159 dan yang lainnya. Terima kasih atas segala kebersamaan Anda. Ustadz, kita berada di penghujung program siar ini. Sebelum kita akhiri program siar, barangkali ada hal yang ingin atau menjadi sebuah kesimpulan dari obrolan kita dan ngaji kita malam ini, Ustadz. Iya. Jadi setelah kita memahami bacaan ayatnya, kemudian terjemah ayat, kemudian terjemah perkata, jenis katanya, kemudian kita ungkap sekilas tentang kandungan makna ayat, bahwa kandungan makna ayat ke-6, 7, dan 8 ini adalah manusia tidak boleh bersikap melampaui batas, mencuri, merampok, atau merugikan orang lain atau merugikan dirinya. Oleh karena itu perlu kita implementasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari, dan implementasi atau aplikasi ini dalam buku halaman 27 ini disebut rencana amal soleh. Bagian F, amalkan pesan ayat di atas dalam kehidupan sehari-hari. Tulis 3 rencana amal soleh Anda sebagai tindak lanjut mengamalkan pesan di atas.
Jadi pesan ayat 6 sampai 8 ini, aplikasinya, implementasinya, rencana amal solehnya adalah seperti yang tertulis di situ. Pada poin nomor 1 halaman 27 itu, kami akan berupaya menjauhi berkata bohong, menipu, dan menganiaya orang lain. Dua hal yang penting di sini. Pertama, menjauhi berkata bohong atau dusta. Berarti kita diajarin untuk berkata jujur. Dan yang kedua adalah menjauhi menganiaya orang lain. Jika berkata benar, menjauhi bohong ini bisa dilakukan mulai dari tingkat pribadi, keluarga, masyarakat, pejabat, dan tokoh-tokoh masyarakat, maka perubahan manusia untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan fitrahnya akan bisa kita rasakan. Apalagi ditambah tidak merugikan orang lain atau menganiaya orang lain. Surat kabar yang kita baca hari ini, hari-hari satu minggu ini, berita-berita ini, banyak perbuatan-perbuatan tindakan yang merugikan orang lain karena dusta atau menganiaya orang lain. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat ini, kita bisa mengimplementasikan dengan taufik dan hidayah Allah, menjauhi berkata bohong dan menjauhi perbuatan tindakan yang melampaui batas. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya berbagi dan sekaligus memberikan untuk kita tausiah di akhir perjumpaan tadi. Semoga memberikan pencerahan bagi kita dan kita terus bisa bersemangat. Terima kasih juga beberapa orang yang sudah bergabung. Ini terakhir juga berbicara tapi terlambat sudah ya. Nanti kita akan obrolkan di kesempatan yang lain. Semoga kebersamaan ini benar-benar membawa manfaat bagi yang lainnya. Terima kasih dan insya Allah kita jumpa lagi di hari Selasa yang akan datang, insya Allah. Dan keluarga mitra, dengan demikian maka berakhir juga program siar tafsir Al-Quran aplikatif yang dipersembahkan oleh Danish Collection malam hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari Selasa yang akan datang. Saya Haris Purnama yang bertugas beserta Ustadz Muhammad Nur Fuad undur diri. Terima kasih atas segala kebersamaan Anda dan hanya kebaikan yang boleh Anda ambil dari sini. Selainnya tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.